Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Sungguh bersyukur sampai saat ini Tuhan sudah memberkati dan melindungi kita, memberikan kesehatan yang baik, dan kita terus bisa beribadah secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan hati dan pikiran untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat sekalian, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, mari kita memulai ibadah ini dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk bisa beribadah bersama-sama hari ini. Seperti dalam Mazmur berkata, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. I want
Teman-teman, mungkin ada saat dimana kita pernah mengalami emotional tank atau hati kita kosong, burnout, stres. Biasanya kita akan merasa ketakutan dalam menjalani hidup, merasa diri gagal, hilang arah, semangat dan tujuan. Memilih menjauhkan diri dari relasi atau caring group. Segala sesuatu yang dikerjakan rasanya sia-sia, membandingkan diri dengan orang lain, dan akhirnya merasa putus asa dan ingin menyerah. Ini semua adalah ciri-ciri bahwa kita sedang mengalami emotionally low atau burnout. Namun kita perlu ingat bahwa Tuhan kita sungguh baik dan care sama kita. Mari kita datang dan bawa segala beban kita kepada Tuhan. Dan ingat selalu bahwa Tuhan adalah gembala kita, Ia senantiasa akan memberikan kita kelegaan. Terima kasih Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Ampuni kami Bapa jika kelakuan kami, tindakan kami masih sering menyakiti hati-Mu. Jadikan kami untuk pribadi yang jauh lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Engkau sudah setia, Engkau sudah menjadi gembala dalam hidup kami. Biarlah hidup kami turut dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Mari kita selalu ingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah hidup kita terus berharap kepada-Nya.
Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kau ku percaya. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara sekalian, mari kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sekali lagi kami boleh beribadah kepada Engkau. Di tengah suasana yang masih kami harus mengikutinya melalui perangkat gadget, kiranya Engkau yang menolong ya Tuhan setiap kami, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami. Pakai setiap koneksi yang ada untuk menolong kami, untuk dekat dengan Engkau melalui ibadah yang kami ikuti secara online ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam penguraiannya, supaya bisa mengurai dengan sederhana dan dimengerti oleh teman-teman pemuda remaja, dan mereka boleh mengambil inspirasi, pengertian, pemahaman, supaya hidupnya semakin seperti dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18. Tapi karena banyaknya ayatnya, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian-bagian yang penting yang akan saya bahas di dalam penguraian. Mari teman-teman bisa memperhatikannya sambil membuka Alkitab masing-masing dimanapun saudara berada. 1 Raja-Raja 19, demikian firman Tuhan, kita membaca dari ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Haram, juga Yehuda cucu Nimsi, dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau." Demikianlah berita firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membacanya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, pernahkah saudara melihat tayangan atau video klip sebuah roket atau sebuah pesawat luar angkasa yang meluncur terbang, tetapi kemudian di tengah perjalanan ia boom, meledak, tidak sampai ke tempat tujuan? Saudara, titik di mana kejadian ia meledak, inilah yang menjadi asal muasal kata burnout. Saat ia tidak ada energi, daya untuk meluncur terbang, malah terjadi panas, kebakaran, dan ledakan. Boom, gagal. Semuanya berakhir. Nah, inilah sebenarnya burnout, sesuatu yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita pikir-pikir, kejadian yang meledak ini bukan hanya terjadi di sebuah roket yang meluncur, ya. Kehidupan kita sehari-hari pun bisa saja
merasakan atau mengalami ledakan saat kepala kita terasa mau pecah, mood kita yang swing luar biasa buruknya, amarah memuncak melahirkan tangannya memukul, kata-kata yang nyelekit dan memahitkan, hidup kita yang luar biasa seperti roket dan meledak di tengah jalan tanpa pernah mencapai tujuan, gagal total rasanya. Wah, saudara, apakah saudara sedang mengalami burnout? Atau pernah, atau mungkin kita pasti akan mengalami sebuah fase dalam kehidupan kita yang disebut dengan burnout. Nah, sebenarnya perikop yang tadi kita baca, cerita tentang Elia, menceritakan sebuah keadaan yang dialami oleh nabi besar bernama Elia ini, sebuah keadaan yang disebut burnout. Nah, kita akan lihat teman-teman apa yang menjadi gejala dari seseorang yang mengalami burnout. Yang pertama kita lihat bersama-sama Elia. Yang pertama, ia merasa payah. Ia merasa payah. Kita sudah akrab dengan ceritanya. Tadi saya nggak baca, tetapi teman-teman pasti tahu setelah kemenangan Elia di Gunung Karmel, Elia mendengar apa yang Isabel katakan, yaitu sumpahnya untuk membunuh Elia. Dan kita tahu keterangan di ayat yang ketiga, setelah Elia mendengar itu, dikatakan bahwa maka takutlah ia. Saudara, waktu saya baca ini, saya terkejut. Elia takut? Bagaimana mungkin? Apa maksudnya? Ini adalah Elia yang menyaksikan pemeliharaan Allah di Sungai Kerit. Ini adalah Elia yang membuat mujizat dari minyak dan tepung di janda di Sarfat yang minyak dan tepungnya itu tidak pernah habis. Ini adalah nabi yang berani menghadapi Raja Ahab dan menegur, "Hai, engkau sudah berdosa." Ini adalah seorang nabi yang mengalami mujizat Tuhan luar biasa dan ia seharusnya adalah seorang yang berani. Tapi saudara, kenapa ia merasa takut? Apa maksudnya kata takut di sini? So, setelah saya merenungkan dan saya membaca beberapa pendapat tentang bagian ini, saya membayangkan bahwa sebenarnya Elia ini sedang mengalami rasa tidak berani karena ia merasa gagal. Saudara, pernah nggak saudara mengalami perasaan karena gagal melakukan sesuatu, akhirnya tidak berani melakukan itu lagi? Gagal lalu tidak berani. Mungkin gagal pekerjaan maka nggak berani lamar lagi. Gagal di usaha maka nggak berani lakukan itu lagi. Gagal di percintaan maka nggak berani nembak lagi. Atau apapun, sehingga tidak berani lagi atau merasa takut. Nah, Elia ini mungkin merasakan seperti itu, saudara. Ini contoh misalnya, saya secara pribadi, ini kan lagi rame ya main catur online. Saya main bersama dengan beberapa teman pemuda. Awal-awal saya menangan, saudara, ya. Wah, menang terus. Kepala saya jadi besar. Wah, siapa tahu jadi Grandmaster online. Nah, tetapi teman-teman, saya sudah membayangkan, wah siapa tahu nanti seperti terkenal jadi seperti Dewa Kipas, aku tak main deh. Tiap hari saya luangkan waktu untuk main, saudara. Menang sampai level 1100. Wah, saya sudah cukup yakin untuk bisa menangan. Tetapi kemudian saya main, itu kan main 10 menitan rapid chess ya. Terus kemudian berkali-kali saya kalah. Kalahnya itu bukan kalah jago, tapi kalah karena saya blunder, saudara. Menteri dimakan gratis, benteng dimakan gratis, raja tiba-tiba, loh nggak adanya skakmat ya. Dan setiap blunder itu, saya teriak, waduh blunder. Sampai istri di sebelah saya terkaget-kaget, kamu ngapain kok marah-marah sendiri? Iya ini langkahku, aduh langkah yang jelek sekali ya. Gara-gara rentetan kekalahan itu nilai saya jadi jeblok dan akhirnya saya nggak berani lagi main ya. Baru kemarin-kemarin ini coba memberanikan diri untuk main lagi. Nah, teman-teman, ada perasaan seperti itu. Dan yang dialami Elia adalah perasaan seperti ini, gak berani, takut karena ia gagal. Gagal kenapa? Gagal karena ia merasa dia itu punya kewajiban untuk membuat bangsa Israel bertobat. Tetapi ia sudah menang di Gunung Karmel, tetapi ternyata bangsa Israel gak bertobat. Malah ia membangkitkan nafsu dendam seorang emak-emak bernama Isabel, saudara. Bayangkan betapa seramnya emak-emak yang mendendam dan memburu Elia. Dan mungkin ia merasa kecewa, takut, merasa payah di dalam dirinya.
Nah, burnout ini diawali dari perasaan-perasaan kita gagal, kita payah dalam hidup ini. Yang kedua, Elia menjadi orang yang terpisah. Ciri seorang burnout adalah rasa enggan untuk bergaul dengan orang lain. Ingin rasanya sendirian. Karena ia berpendapat bahwa mungkin orang lain gak mengerti pergumulanku. Terus bayangkan ia berjalan ke Beersheba. Ia lari karena ini di luar wilayah yang termasuk wilayah Yehuda, ya, sehingga tidak termasuk wilayahnya kerajaannya Ahab, ya, wilayah Israel. Ia lari 150 kilometer, 15 kali ikut lomba maraton 10 kilometer, ia lari, saudara. Tetapi setelah ia lari sedemikian rupa, ia meminta untuk ia meninggalkan bujangnya. Dan bayangkan di ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan baunya. Ia tinggalkan bujangnya atau pelayannya, ya, pembantunya. Ia sendirian. Ngapain saudara masuk ke padang gurun sendirian? Ini berarti kan ia ingin melakukan yang namanya, kalau dalam bahasa zaman sekarang, bahasa pandemi, isolasi mandiri. Siapa sih yang pengen isolasi mandiri, saudara? Nggak ada kan? Kalau kita melakukan isolasi mandiri berarti ada masalah dengan kesehatan kita. Elia masuk ke padang gurun sendirian, melakukan isolasi mandiri karena ada yang salah dengan kesehatan emosinya, kesehatan jiwanya, dan kesehatan rohaninya. Ini bukan seperti Tuhan Yesus yang masuk ke padang gurun untuk mengalami ujian dan pencobaan lalu menang. Ini Elia masuk ke padang gurun sudah kalah dan merasa terpisah dari awalnya. Nah, saudara, burnout itu membuat kita membangun tembok dengan orang lain. Tentu teman-teman, waktu sendiri itu penting. Tetapi yang Elia lakukan ini bukan me time, sama sekali bukan. Ya, ini menjadi persoalan karena ia menyendiri sendirian, melarikan diri karena ia merasa putus harap. Artinya hanya dia dan dirinya dengan perasaan-perasaan negatifnya, dan ini yang menjadi berbahaya. Akhirnya yang melahirkan yang ketiga, lalu ia marah. Ia merasa payah, ia terpisah, ia lalu marah. Dikatakan cukuplah itu. So, coba bayangkan, imajinasikan saudara menjadi Elia. Coba bayangkan bagaimana saudara mengeluarkan kalimat ini. Intonasi apa saat berkata cukuplah itu? Apakah intonasi yang dipakai seperti saat kita menerima tawaran porsi makan tambahan? Boleh tambah makanannya? Cukup. Tentu nggak kayak gitu, tentu tidak seperti itu. Tentu intonasinya adalah intonasi kemarahan. Cukuplah itu. Apa yang diisyaratkan dengan kata-kata yang penuh dengan intonasi kemarahan ini? Ia nggak sanggup lagi, ia nggak mampu lagi, ia marah dengan apa yang ia alami. Kenapa aku gagal? Kenapa aku diburu masih saja? Kenapa aku mengalami seperti ini? Saudara, banyak di antara kita mungkin sedang mengalami burnout dan membangkitkan amarah di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara marah, jangan sampai menjadi amarah. Marah yang dibakar terus-menerus menjadi amarah. Ada juga orang yang menahan amarahnya, menahan marahnya, tetapi akhirnya meledak keluar dan akhirnya menyakiti dengan luar biasa. Mungkin saat ini kita marah dengan orang tua, kita marah dengan guru di sekolah, kita marah dengan teman-teman yang meninggalkan kita marah dengan keadaan yang kita alami, kita marah dengan diri kita sendiri. Kenapa aku kok seperti ini? Kita marah dengan situasi yang kita jumpai. Kita marah dengan semuanya. Saudara, marah hanya membuat engkau rugi. Ada relasi yang rusak, hati yang tersakiti, dan waktu yang terbuang. Hati-hati dengan kemarahan. Elia merasa payah. Elia mau terpisah. Elia lalu marah dengan luar biasa. Yang keempat, sudah marah, tambah lagi. Ia memilih menyerah. Kata cukuplah itu harus kita lihat dalam konteks narasinya. Dikatakan di ayat yang ke-4 juga, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Ya. Dan di sebelum ia berkata cukuplah itu, ada keterangan
kemudian ia ingin mati. Saudara, siapa sih di antara kita ingin mati? Kalau kondisi saudara baik-baik saja, tentu saja saudara ingin tetap hidup. Mereka yang ingin mati, punya kepikiran ingin meninggalkan hidup ini, pasti mengalami sebuah periode hidup yang tertekan luar biasa. Putus harapan, ingin mengakhiri hidup saja. Kayaknya lebih baik kalau aku nggak hidup. Orang yang ingin hidupnya berakhir adalah orang yang menyerah. Menyerah karena rasanya sudah nggak ada pengharapan lagi. Menyerah, aduh Tuhan mati aja. Karena seolah-olah hidup itu nggak ada pengharapan lagi. Kayak lebih baik kalau saya nggak hidup. Saudara, apakah kita pernah memilih atau berpikir untuk menyerah mengakhiri hidup ini? Menyerah karena kita putus harap. Menyerah karena kita lelah dan merasa kalah. Entah karena di pekerjaan yang seolah-olah nggak menghasilkan. Kuliah yang membosankan terus-menerus. Dengan tugas pertemuan online yang terus-menerus. Sampai teman-teman anak-anak SMA itu bikin meme ya. Dituliskan, guru jangan kasih kami tugas lagi ya. Atau kita menyerah karena penolakan yang kita terima. Karena rasa kesepian yang kita alami. Karena orang-orang yang meninggalkan kita. Kita menyerah karena udah lamar pekerjaan ini dan itu gak keterima juga. Gak ada status yang berubah di dalam diri kita. Saudara, bagi saudara yang ingin menyerah, saya mau katakan hari ini, bersabarlah. Waktu Tuhan akan tiba. Bersabarlah. Dan lihatlah suara Tuhan hari ini. Dengarkanlah ia. Elia ingin menyerah. Dan yang kelima, sebab musabab dari itu semua. Karena ia merasa rendah. Rendah bukan hanya merasa payah. Rendah ini karena ada perspektif yang salah. Dikatakan demikian, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di ayat yang keempat. Apa maksudnya saudara? Elia tahu nenek moyangnya. Di mana ini bisa saja maksudnya bangsa Israel sebagai bangsa yang gagal setia kepada Tuhan. Atau para nabi pendahulu yang gagal membuat bangsa Israel bertobat. Intinya Elia merasa dirinya tidak lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya. Nah, ini tanda orang yang burnout biasanya membandingkan diri dengan orang lain lalu merasa rendah. Nah, kok bisa-bisanya ya Elia ini merasa rendah? So, kalau saudara baca biografi Elia secara komplit, saudara akan terkagum-kagum sekali dengan Elia. Saya aja waktu baca dari pasal 17, itu sangat terkagum-kagum sekali dengan apa yang Elia alami. Saudara bayangkan, Elia mengalami kelaparan tetapi ia dipelihara oleh Tuhan setiap hari di tepi sungai Kerit. Ia tidak kelaparan. Di janda di Sarfat ia bisa melakukan mujizat. Dipakai Allah untuk melakukan mujizat. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Anak seorang janda itu pun sempat mati, dibangkitkan oleh Elia. Yang ngalahin Elia di sepanjang Alkitab cuma ada satu, Tuhan Yesus. Nah, saudara bayangkan ini manusia yang luar biasa hebatnya. Bahkan ada satu lagi yang keren, waktu saya juga baru nemu setelah membaca ulang pasal-pasal ini. So, di pasal 18, habis Elia mengalami kemenangan, hujan kan datang. Raja Ahab naik kereta ke Yisrael. Tetapi Elia atas kuasa Tuhan bisa lari mendahului Ahab. Jadi sebelum ada speedster karangan DC atau Marvel, di Alkitab ada The Flash, yaitu Elia. Ini hebat sekali saudara. Dia mengalami begitu banyak kejadian yang dahsyat, yang luar biasa. Merasakan hal-hal yang manusia biasa gak bisa rasakan. Tetapi ia merasa rendah. Ia tidak lebih baik. Wah, saudara bayangkan, kok bisa ya? Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini apa yang salah. Kacamata Elia yang salah. Kacamata dalam melihat dirinya. Bukan lagi kacamata positif, tetapi kacamata yang negatif. Betapa seringnya teman-teman semua kita memakai kacamata yang negatif. Sehingga pikiran kita berkata, kamu rendah, kamu gagal, kamu gak bisa, kamu tidak cukup baik. Dan gara-gara salah kacamata melihat diri ini, maka ia merasa rendah diri. Semua gejala ini
bisa terjadi di dalam diri kita sebagai manusia. Manusia yang istimewa aja seperti Elia bisa merasakannya, apalagi kita manusia biasa, saudara. Itu ternyata membuktikan bahwa manusia seperti Elia juga manusia biasa seperti kita. Nah saudara, dari 5 gejala ini kita bisa sebenarnya menyimpulkan apa sih burnout itu? Burnout itu sebenarnya adalah sebuah kondisi dalam hidup kita saat permintaan atau demand dalam hidup kita itu terlalu besar daripada resources, sumber daya yang kita miliki. Ada sebuah jarak yang begitu besar yang kita rasakan dan itu menghimpit kita, membuat kita ingin menyerah, ingin kalah, ingin meledak seperti ledakan di sebuah pesawat roket. Elia merasa dirinya punya demand, yaitu untuk mempertobatkan bangsa Israel. Sayangnya itu di luar kuasa dirinya, di luar kendalinya. So burnout itu bukan berarti kita adalah orang yang buruk. Sekali lagi ya, burnout itu bukan berarti kita adalah orang yang buruk. Elia adalah orang yang baik. Tetapi burnout banyak menghasilkan keputusan yang buruk, hal-hal yang buruk, frustasi dalam kesunyian kita, keputusan-keputusan yang buruk, mood yang buruk, relasi yang memburuk, merasa nggak cukup, selalu merasa lelah, dan macam-macam segala sesuatunya. Dan akhirnya membuat kita melarikan diri dari hidup, dan yang lebih parah, melarikan diri dari Tuhan. So inilah kenyataan hidup di tengah dunia yang berdosa. Hidup itu bisa sangat melukai kita. Tetapi pilihannya ada di tangan kita. Maukah kita menjadi pulih? So burnout itu harus diatasi. Bukan berarti hidup harus diakhiri. Ini penting bagi saudara yang sedang merasakannya ataupun tidak sedang merasakannya. Karena ini bicara tentang kesehatan spiritual kita yang selalu terkait dengan kesehatan emosional kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita butuhkan untuk menjadi orang-orang yang pulih? Yang pertama, saudara, kita butuh gizi. 2 kali malaikat Tuhan menyentuh dan membangunkan Elia. Dikatakan, bangunlah, makanlah. Bangunlah, makanlah. Saudara, ini sumber gizi yang amat dahsyat. Karena bisa membuat Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Ini menarik saudara karena Elia benar-benar lelah dan lapar. Sehingga ia butuh gizi dan energi untuk bangkit. Saudara, saya mencoba mengimajinasikan apa yang Elia rasakan ketika ia memakan roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Apa yang terbayang saudara? Saudara pernah nggak saudara lari terus kemudian saudara minum, rasanya lega sekali. Nah, apa yang teman-teman gambarkan? Elia waktu itu mungkin saat ia melihat roti bakar itu, jadi kepikiran kejadian-kejadian sebelumnya yang ia alami. Burung gagak yang selalu datang mengantarkan makanan, roti bundar kecil yang dibuat oleh janda di Sarfat, anak seorang pemilik rumah itu yang mati kemudian dibangkit kembali. Akhirnya ia melihat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ini tema yang berulang di dalam hidup Elia. Makanan, mujizat, ya, dan pemeliharaan Allah dan kekuasaan Allah. Nah saudara, inilah yang menjadi perhatian kita. Bagi kita yang merasa burnout, bagi saudara yang merasa lelah dan kecewa dengan hidup ini, kita butuh makanan, ingat-ingatan, karya perbuatan Allah di masa lalu. Kalau saudara hari ini merasa lelah dan payah, ingatlah apa yang Allah pernah perbuat. Ingatlah roti bakar yang saudara pernah makan di waktu-waktu sebelumnya. Ingatlah minuman yang pernah saudara minum di waktu-waktu sebelumnya. Saudara, kalau saudara pernah mendengar istilah drop zone, ya, mungkin teman-teman akrabnya tempat drop zone itu tempat untuk di mall atau di bandara. Tapi dalam dunia militer, drop zone itu adalah tempat atau sebuah area di mana area terjun payung dan dikirimkan persenjataan, bahan makanan atau prajurit tambahan datang ke situ. Drop zone itu bicara soal suplemen, area di mana kita diperkuat lagi oleh support makanan dan untuk menghadapi pertempuran. Ini dalam konteks militer. Nah saudara, kalau saudara merasa lelah dan saudara merasa payah, parah, ingin menyerah dan mengakhiri perjuangan saudara, go to your drop zone. Di mana itu adalah tempat di mana Allah menguatkanmu, memperingatkanmu, kebaikannya lagi, merasakan kembali kasihnya.
Dropzone itulah saat engkau mengingat-ingat kembali yang dulu ia pernah lakukan. Kita butuh gizi. Yang kedua, saudara, kita butuh jati diri. Jati diri, identitas. So ini mungkin terdengar klasik, tapi saudara, ini sesuatu yang harus kita dengarkan berulang-ulang. So siapa di antara teman-teman yang sudah pernah pergi bereuni? Mungkin bagi teman-teman yang udah kerja, ya, pertanyaan yang paling menggelitik kalau reuni dengan teman-teman, apa saudara? Selain pertanyaan kapan kamu menikah, ada pertanyaan yang kedua, yaitu kamu sekarang kerja di mana? Saat ada teman lama yang menyapa saya di sosial media, "Him, kerja di mana sekarang?" Wah, saya jawab susah saudara, karena ini bukan orang Kristen. Maka saya mau jawab hamba Tuhan, dia nggak ngerti. Jawab full timer GKI apa itu, rohaniwan itu juga apa lagi. Maka saya bilang, "Oh, saya pendeta sekarang." Lalu responnya, "Hah, apa? Kamu pendeta?" Gak salah. Ya. Wah, saudara, waktu ditanya seperti itu, hati saya terbakar ya. Dan, lu maksudnya apa? Apakah aku sejelek itu zaman dulu? Ya. Nah, saudara, pertanyaan ini mungkin bagi saudara akan terasa lebih sensitif lagi. Kerja di mana? Oh, kalau kerjanya di tempat yang gajinya berdijit-dijit, saudara bisa banggakan. Oh, aku sekarang manajer di sini. Oh, aku CEO di sini. Oh, aku ini di sini. Oh, aku kerja punya kafe di sini. Bisa banggakan. Tapi kalau enggak gimana, saudara? Nah, saudara, ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Allah kepada Elia. Pertanyaan yang mempertanyakan jati diri seorang manusia. Kalau kita kedapatan belum kerja, maka kita akan terusik. Kalau kita di tempat kerja yang belum sesuai keinginan, kita juga akan malu. Kalau kita kerja di posisinya belum jabatan tinggi, kita enggan menjawabnya. Nah, ini pertanyaan tentang jati diri kita, identitas kita. Sebuah pertanyaan yang juga ditanyakan Elia langsung. Pertanyaan Tuhan, sang majikan kepada hambanya. Setelah 2 kali sentuhan dan ajakan makan, maka Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" So, jawaban Elia menariknya, dua-duanya dijawab pertanyaan dijawab dengan 2 jawaban yang sama. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan." Wih, percaya diri sekali ya. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku." 2 kali jawabannya sama. 2 kali jawabannya persis sama. Nah, saudara, apa yang membedakan jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua? Jawaban yang pertama muncul di dalam sebuah gua tempat Elia bermalam dan bersembunyi. Ya, jawaban yang kedua adalah jawaban yang setelah Elia diminta keluar, yang diajukan setelah Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang hadir bukan dalam kehebatan gempa bumi, angin besar, dan api, tetapi Tuhan yang hadir dalam angin sepoi-sepoi basah, angin yang berbisik. Elia mendengarnya, Elia menyelubungi mukanya sebagai tanda, entah tanda malu atau tanda hormat, yang pasti dia melihat ada kekudusan Allah di situ. Nah, saudara, apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Bedanya ini, saya membacanya, bedanya adalah jawaban yang pertama berpusat kepada aku. Aku ini bekerja, aku ini begini, aku ini begitu, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka masih ingin mencabut nyawaku, Tuhan. Jawaban yang berpusat pada diri, aku lo ngakuin pekerjaan Tuhan, tapi kok masih gagal. Tetapi jawaban yang kedua adalah jawaban yang seseorang yang tahu ia sudah menjumpai Tuhan, mengalami kekuatan dari Tuhan. Ia menjumpai sang majikannya, yaitu Tuhan yang ia ingin senangkan. Ini adalah jawaban yang kedua, adalah jawaban seorang yang mencoba memulihkan kembali jati dirinya. Oh, memang sudah seharusnya aku bekerja untuk Tuhan. Sudah seharusnya aku dimusuhi oleh orang-orang yang membenciku. Jati dirinya itu ditemukan di dalam hadirat Allah. Ia tahu dia adalah sekedar hamba.
Jadi sekali lagi pertanyaan, hai, apakah kerjamu di sini, hai Elia, adalah pertanyaan tentang siapa kita, apa yang kita lakukan saat ini, tentang jati diri kita. Saudara, siapa kita? Siapa jati diri kita? Kita adalah seorang anak yang dikasihi Bapa, seorang yang diterima apa adanya, seorang murid yang dianggap sahabat oleh Yesus, pribadi yang didoakan oleh Roh Kudus. Dunia boleh ngoceh ini dan itu, mengomentari kekurangan kita, kegagalan kita. Dunia boleh menolak diri kita. Dunia boleh katakan kita bukan siapa-siapa menurut lagu sekolah minggu. Tetapi menurut suara Tuhan, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa ya. Tetapi Tuhan mengatakan kita istimewa di hadapan Dia. Kenapa, saudara? Karena kita adalah anaknya. Nah, saudara, ingatlah ini satu-satunya yang suara yang terpenting dari Tuhan. Saat mendengar khotbah hari ini, saudara, lihat ke dalam diri kita. Lihat ke dalam tangan kita. Lihat ke dalam pikiran kita. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Jika hari ini engkau bertanya, saudara, kepada dirimu sendiri, apakah kerjamu di sini? Hai Himawan, ya. Hai teman-teman, coba sebutkan namamu, saudara. Dan Tuhan bertanya kepada engkau secara pribadi, apa jawabanmu? Saudara, sebuah quote yang berbunyi, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi orang-orang yang setia. Panggilan kita, saudara, untuk menjadi setia. Setia di dalam identitas kita sebagai anak-anaknya. Setia di dalam identitas kita sebagai hambanya. Setia di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada diri kita. Ukurannya adalah setia, bukan keberhasilan. Jangan sampai salah kacamata seperti Elia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, untuk kita pulih. Yang pertama, kita butuh gizi. Yang kedua, kita butuh jati diri. Dan yang ketiga, kita butuh visi atau tujuan hidup. Setelah diingatkan lagi siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa ia adalah seorang hamba yang dipanggil untuk setia, maka Elia diberikan visi atau sebuah tujuan. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, juga Yehu dan Elisa bin Safat. Jadi Elia yang merasa mau mati, itu adalah Elia yang nggak punya tujuan. Elia yang merasa gagal, Elia yang punya perspektif yang salah, ia diberikan tujuan yang baru, tugas yang baru. Apa itu? Untuk mengurapi 3 orang. Hazael yang akan menjadi raja Aram, Yehu yang menjadi raja Israel, dan Elisa penggantinya. Nabi yang akan menggantikannya, yang akan meneruskan pelayanannya. Jadi selain melayani, Elia akan mempersiapkan pengganti yang akan meneruskan pelayanannya. Bukan hanya itu, tadi saya nggak baca, tapi saudara bisa baca. Allah memberitahu Elia bahwa akan ada juga 7.000 orang yang tetap setia kok kepada Tuhan. Jadi Elia nggak sendirian. Tuhan meneguhkan hati Elia bahwa Elia tidak sendiri, tetapi ada orang lain dan masih ada yang harus kamu kerjakan. Ini loh, masih ada to-do list yang harus kamu kerjain. Ayo berangkat, ayo lakukan. Saudara, visi itu penting. Visi itu bukan mimpi. Visi itu adalah sesuatu yang sedang kita ingin capai dan sesuatu yang kita lakukan sekarang ini. Saudara, hidup kita di setiap musimnya. Jadi hidup ini seperti sebuah musim. Ada musim penuh pergumulan, sakit, penyakit. Ada musim penuh berkat. Ada musim baru buka usaha, ribet, penyesuaian segala macam. Ada musim baru punya anak ribet segala sesuatu. Ada musim yang sedang menanti tempat kuliah yang baru. Ada musim anak SMP yang sedang mencari sekolah yang baru. Ada musim teman-teman yang mungkin hari-hari ini bergumul dengan ujian-ujian dan tugas-tugas. Ada musim orang sedang ditolak dan diabaikan waktu PDKT. Di setiap musim yang penting ada visi dan tujuan. Visi bukan cuma mimpi. Visi adalah tujuan yang kita ingin usahakan. Target yang kita ingin usahakan. Tentu saja target itu yang kita doakan yang datangnya diteguhkan oleh Tuhan. Dan visi inilah yang membakar kita dari dalam. Untuk terus bangun pagi setiap hari dengan hati yang meluap-luap dengan rasa syukur. Dan berjuang kembali setiap harinya. Mungkin visi itu adalah keinginan untuk
keluarga kita hidup dengan lebih baik di masa mendatang. Visi itu mungkin adalah keinginan dan kerinduan untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Visi itu adalah supaya hidupku harus lebih tarafnya naik, supaya aku bisa jadi jadi berkat dan melayani orang-orang lain. Kalau itu visimu dalam setiap musim kehidupanmu, apapun visimu, saudara, mari perjuangkan dengan setia. Mari lakukan dan berlari bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah yang menyertai kita. Perjuangkanlah visi. Apa yang ingin engkau capai. Apa yang engkau idam-idamkan. Asalkan itu engkau doakan kepada Tuhan. Asalkan itu engkau serahkan kepada Tuhan. Engkau kuduskan di hadapan Tuhan. Percayalah, ada waktunya bagi engkau. Saudara, dari semua yang saya uraikan, maka saya mau mengkalimatkan. Situasi burnout, janganlah menjadi ruang untuk kita kalah. Saya ulangi sekali lagi. Situasi burnout, janganlah menjadi ruang untuk kita kalah. Tetapi justru menjadi ruang untuk kita meluaskan kapasitas hidup kita. Menjadi ruang untuk kita meluaskan kapasitas kemampuan hidup kita. Mungkin kita jadi lebih tahan banting, mungkin kita jadi lebih kuat, mungkin kita jadi lebih berhikmat setelah melewati masa-masa yang membuat kita burn out ini. Bukankah itu yang pernah dialami oleh para murid, saudara, setelah Tuhan Yesus mati? Mereka burn out, mereka sedih, mereka lelah, mereka kecewa dengan keadaan, mereka merasa gagal. Tetapi setelah Yesus bangkit, di tengah burnout dan kehilangan harapannya, para murid mendapatkan harapan yang baru, semangat yang baru, visi yang baru. Sehingga kapasitas pelayanan mereka pun semakin luas. Mereka memberitakan Injil dengan luar biasa dahsyatnya. Mereka memberitakan Injil, melayani Tuhan dengan luar biasa hebatnya. Saudara, ketika engkau mengalami situasi yang menekanmu, menghimpitmu, jangan menjadikan itu ruang untuk engkau kalah. Tapi jadikan itu ruang untuk engkau meluaskan kapasitas di dalam dirimu. Dan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Dikisahkan demikian, ada 2 orang tukang bangunan yang bekerja pada majikan yang sama. Keduanya sudah di akhir masa baktinya kepada sang majikan. Mereka mengajukan pensiun dari pekerjaannya secara bersamaan. Sebut saja si A dan si B. Akhirnya sang majikan pun mengizinkan keduanya untuk pensiun dengan satu syarat, yaitu masing-masing dari mereka harus membuatkan sebuah rumah untuknya dengan desain, spesifikasi, detail yang sama persis, dan upah yang sama. Singkat cerita, tukang bangunan A membangun dengan asal-asalan dan ugal-ugalan. Dan terus-terusan menggerutu dengan alasan, aku ini mau pensiun kok masih disuruh bangun lagi. Lelah, capek, upaya yang diberikan gak seberapa dibandingkan dengan pekerjaan yang kulakukan. Alhasil kerjanya pun tidak maksimal. Rumah yang dibuatnya itu temboknya gak bagus, catnya berantakan, lantai bergelombang, susunan atapnya gak baik. Sedangkan tukang bangunan B membangun dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Meskipun dibayar dengan upah yang dia tahu, kok cuma segini ya. Mengapa begini ya? Pekerjaan yang dilakukannya tetap harus maksimal nih. Dia tidak mengeluh karena lelah, karena capek. Dia mengerjakannya dengan kualitas yang terbaik. Setelah kedua rumah ini selesai dibangun, betapa terkejutnya kedua anak buah itu. Karena majikan berkata kepada mereka, rumah yang kalian bangun ini saya berikan pada kalian. Karena sebagai tanda terima kasih atas pengabdian kalian selama ini. Sudah betapa kecewanya tukang bangunan A karena hasil yang dia kerjakan sendiri begitu mengecewakan. Tapi betapa senangnya tukang bangunan B karena gembira menerima hasil kerjanya yang luar biasa baiknya. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang menceritakan sebenarnya ada penekanannya adalah manusia itu bisa merasakan kepayahan yang sama, kelelahan yang sama. Tetapi cara menyikapinya berbeda. Sudah barang tentu hasilnya berbeda. Saat hidup ini begitu berat dipukuli oleh kejamnya kenyataan, saudara. Menjadi orang dewasa muda.
menjadi anak muda yang dituntut untuk mempersiapkan masa depan sedemikian rupa, menjadi anak SMA yang terus-menerus diteriakin belajar dan belajar, nugas terus-terusan. Kita begitu lelah dan burn out. Pertanyaannya saudara, maukah kita menghormati sang majikan hidup kita, menjalani tugas panggilan misi perutusan kita di tengah dunia ini dengan setia? Jika ya, burnout akan mampu kita kelola dan kita atasi. Burnout-nya akan diubah menjadi burning with God, terbakar oleh energi dan hasrat dari Allah Roh Kudus. Saudara, hari ini kita belajar tentang dealing with burnout. Burnout itu bisa membuat kita merasa payah, merasa terpisah, marah-marah, ingin menyerah karena kita melihat diri kita rendah. Tapi tenang saudara, meski terluka kita tetap bisa memilih untuk pulih. Makanlah gizinya, ingatlah jati diri darinya, genggam visinya. Maka meski lelah kita akan tetap mengejar juga. Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang bersama-sama dengan kita di tengah penderitaan, kelelahan, burnout, dan keterpurukan. Kuatlah, semangatlah, berjalanlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga dimanapun kami berada, kami bersyukur untuk firman-Mu. Saat kami lelah, semangati kami Tuhan. Saat kami merasa rendah, ubah perspektif kami Tuhan. Saat kami ingin menyerah Tuhan, kuatkan diri kami Tuhan. Saat kami merasa tersungkur, tuntun kami Tuhan untuk berjalan lagi. Saat kami lapar, penuhkanlah kami dengan janji-janji Tuhan. Saat kami kehilangan jati diri, ingatkan kami siapa kami di hadapan Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang mendengarkan dan mengikuti ibadah. Di tengah kelelahan, kepayahan, kekecewaan, burnout yang kami alami, Engkau membangkitkan sukacita, menyatakan kasih Tuhan, membangkitkan ucapan syukur, dan kami boleh berjalan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini dan luka-luka ini dengan hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya pergumulan Tuhan berikan hikmat menyelesaikannya. Yang berduka Tuhan juga kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa buat komunitas Sprekbun Youth Community, baik komisi pemuda dan komisi remaja. Tuhan tolong di dalam kerinduan kami ya Tuhan, untuk menjadi komunitas yang bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan tolong setiap insan pengurus yang ada yang terlibat dalam pelayanan, mereka yang melayani ibadah online ini, mereka yang melayani di balik layar, semuanya Tuhan boleh pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kami berdoa buat gereja yang kami kasih ini Tuhan. Tuhan di dalam proses kami mengenali visi dan tujuan Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong. Rencana-rencana ke depan ya Tuhan, Tuhan yang tolong. Nyatakan pakai gereja-Mu Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi jemaat dan juga orang-orang di sekeliling gereja ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau menutup doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kekuasaan
Mari kita bangkit berdiri bersama gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan memberikan kasih setianya kepada semua orang. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan, berkatilah persembahan ini, biar persembahan ini berkenan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman, apapun yang terjadi di masa lalu sampai saat ini dalam diri kita, Tuhan tetap memilih kita, mengubahkan kita menjadi karya yang indah. Mulai hari ini sampai akhir hidup kita tetap terus setia kepada Tuhan dan terus mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan rutinitas kita sehari-hari masing-masing. Mari terus berjuang di tengah segala kelelahan dan kepayahan kita. Ingatlah, makanlah gizi dari Tuhan, jati dirimu dari Tuhan, tajamkan visimu yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Prekono Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community.